Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah, pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah, ustadznya pun sabar ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya, di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur sekali memang Pak bisa hadir, bisa belajar faraid ini, karena memang sudah lama sebenarnya saya mencari ya untuk bisa belajar tentang warisan ini. Sampai pernah saya konsultasi tanya kepada guru saya gitu, malah bukannya dapat solusi, saya disuruh beli gitu ya buku yang tebal warisan yang bikin saya malah bingung gitu. Bahkan bagan juga yang ada itu panjang dan saya malah bingung ya, malah pusing gitu. Makanya setelah itu saya dapat info untuk bisa belajar faraid ini, tapi sayangnya waktu itu saya terlambat gitu. Jadi saya tunggu sebenarnya forum ini. Alhamdulillah kemarin kemudian dapat info dan
alhamdulillah juga bersyukur pada Allah, tim Waris Center ini baik sekali gitu ya. Saya sudah telat ya di seminar pertama, tapi masih diberikan kesempatan untuk ikut seminar kedua gitu. Jadi alhamdulillah dapat ilmunya itu utuh gitu. Dan setelah saya pelajari sampai sekarang, walaupun mungkin saya belum hafal ya semua rumus-rumus yang ada, tapi setidaknya saya merasa gimana ya, sudah pede gitu. Sudah pede untuk dan sudah merasa mudah ya untuk mempelajari, bedah kasus gitu yang masih sederhana mungkin ya, karena kan masih ada materi juga yang belum kita pelajari. Sampai kemarin juga teman saat tanya, insya Allah ya saya sudah bisa jawab gitu. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah dengan pembelajaran yang disampaikan oleh Ustadz Yusron dengan baganya yang memang praktis ya dan sistematis, menurut saya ini memudahkan sekali saya yang sebelumnya sama sekali belum pernah belajar tentang faraid ini, bisa alhamdulillah merasa mudah gitu dan enjoy gitu ya. Saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Baik. Oke, pas jam 8.15 ya. Cara kita dimulai jam 8.15. Oke, langsung saja kita coba mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua? Semoga sehat ya, sehat, semangat belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, malam hari yang berbahagia ini, kita bisa bertemu di Zoom meeting ini untuk memberikan ya salah satu program, menjalankan program dari Kafah Waris Center, ya berbagi, memberikan bantuan kepada masyarakat umum, Muslim khususnya, yang ingin dibantu untuk penyelesaian kasus waris ataupun bertanya segala hal perihal tentang waris, maka insya Allah di sini bisa kita jadikan tempatnya. Walaupun mungkin untuk pertemuan tentulah belum bisa mungkin menyelesaikan sampai tuntas karena waktu dan juga tergantung dengan kasusnya. Tapi kalau pertanyaan umum dari Bapak Ibu, tentu itu bisa langsung kita selesaikan. Namun kalau ada yang pembagian warisnya itu banyak ahli warisnya, banyak harta warisnya, maka itu harus dihitung dengan benar, dengan sejelas-jelasnya. Nah, alhamdulillah malam hari ini ya kita sudah ada lebih kurang 10 orang di sini ya, sambil menunggu juga Ustadz kita hadir karena Bapak Ibu kami berada di Kota Medan. Nah, Kota Medan itu azan isanya sudah mendekati jam 8. Makanya kenapa kok dibukanya jam 8.15? Karena menantikan azan isya, selesai sholat isya kita baru bisa tenang, kita buka jam 8.15. Baik, tak lupa selawat beriring salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita perbanyak solawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kami memperkenalkan diri dari Kafah Waris Center. Kafah Waris Center ini adalah suatu lembaga pengkajian atau training pelatihan khusus ilmu waris dan juga nanti insya Allah ada hal-hal yang terkait dengan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami
Kafah Waris Center berada domisilinya di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, berhubung saya bersama Ustadz Yusron juga berada di Medan. Namun kami juga alhamdulillah ya sudah berjalan 1 tahun dan insya Allah siap untuk bekerja sama dengan. Oke, mohon maaf tadi jaringannya terputus. Alhamdulillah tersambung lagi, sempat terlempar ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kami dari Kafawari Center ya siap untuk bekerja sama untuk siapa saja yang ingin ya membuka kesempatan untuk belajar baik itu seminar training yang ada di kotanya masing-masing. Nah, kami di Kafawari Center ini memberikan program-program pembelajaran ya, ada seminar, ada training. Nah, yang betul-betul kami berikan sebenarnya untuk pelatihan ini adalah dalam bentuk training. Training di sini betul-betul mengajarkan kepada Bapak Ibu yang tadinya tidak memahami waris pembagian porsinya sampai perhitungannya, maka ketika Bapak Ibu nanti ikut training atau di sini sudah ada yang pernah merasakannya, maka di saat itu Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan kasus waris yang ada Bapak Ibu jumpai. Karena kami mengajarkan ada 4 langkah mudah penyelesaian kasus waris, di mana itu diformulasikan khusus oleh Ustadz agar memudahkan Bapak Ibu dalam menyelesaikan waris. Nah, ketika adanya kasus-kasus waris nantinya, Bapak Ibu juga tidak sendirian karena peserta training, alumni training itu akan dimasukkan ke dalam satu grup, di mana grup khusus, di situ berkumpul para alumni dan ustadz. Di mana nanti Bapak Ibu ketika punya kasus di lapangan bisa membantu menyelesaikan masyarakat ya. Ketika ada yang bertanya, maka Bapak Ibu bisa mengkoordinasikannya di grup tersebut. Sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau Bapak Ibu belum siap atau bagaimanapun kita bersama-sama bisa membantunya di Kafah Waris Center ini. Nah, itu mungkin sekilas. Jadi kalau saat ini kami sudah mulai untuk masuk ke beberapa lembaga juga, ke perusahaan dan juga sekolah, masjid dan lainnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin perusahaannya ya ingin diajarkan waris. Nah, alhamdulillah kami sudah lakukan kemarin dengan salah satu perusahaan telekomunikasi di mana kami berikan untuk belajar waris itu dalam bentuk online karena beberapa orang itu tersebar di kota Sumatera ya, beberapa kota di Sumatera, maka dalam 4 kali pertemuan. Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, ada juga yang kami langsung ke lembaga pendidikan itu langsung ke tempatnya offline. Nah, kami juga siap seandainya ada kerjasama Bapak Ibu mungkin di Jakarta, Surabaya atau dimanapun kita siap hadir ke kota Bapak Ibu. Nah, itu mungkin sekilas info dan alhamdulillah di sini sudah hadir Ustadz kita, jadi sudah bisa kita mulai untuk lebih lanjutnya. Jadi masih pembukaan ya Bapak Ibu ya. Nah, baik informasi selanjutnya, perkenalkan saya Rahmat Junaidi. Saya seorang trainer, konsultan, dan juga saat ini bersama Ustadz, ya inilah salah satu ya, usaha kami, ya bisnis yang saya kembangkan untuk lembaga kajian training. Jadi makanya kami sebut Kafah Waris Center. Di sini kami sama seperti pelatihan-pelatihan yang ada di luar sana. Nah, makanya di sini kami ingin insya Allah bekerja sama dan membangun nanti semakin besar sehingga bisa dalam bentuk lembaga sekolah dan pendidikan lainnya. Nah, di sini saya sebagai foundernya, sebagai co-trainernya untuk membantu Bapak Ibu. Nah, di sini saya bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli. Nah, Ustadz Muhammad Yusron Ramli juga domisili di Medan. Ustadz juga banyak membantu menyelesaikan kasus waris, baik itu secara online maupun offline. Dan kita sudah mengadakan seminar dan training, itu sudah ratusan alumni kita. Dan juga dalam membantu kasus waris banyak yang sudah dibantu dari berbagai kalangan, baik pun yang ikut belajar juga berbagai kalangan, baik itu pengusaha, guru, ustadz, pegawai, dokter dan lain-lainnya, notaris dan lainnya itu semua alhamdulillah bisa merasakan hasilnya. Nah, kalau kasus waris alhamdulillah pernah diselesaikan oleh ustadz itu salah satu kesultanan yang ada di Nusantara sampai lebih kurang 300 orang penerima warisnya, ahli warisnya itu bisa diselesaikan dengan ustadz.
Nah, ini Ustadz juga pewaris sanad mutasil kitab ilmu faraid matan rahabiah. Dan di sini hadir bersama kita untuk membantu Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang kasus waris, maka insya Allah akan dibahas bersama-sama di sini. Nah, Alhamdulillah karena sudah standby Ustadznya juga, maka kita mulai saja pertemuan kita pada malam hari bersama-sama kita bacakan basmalah dan Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja untuk acara kita pada malam hari ini. Nah, sedikit saya informasikan bagaimana cara kerjanya. Nah, kita sudah coba berikan formulir, tapi memang tadi lebih banyak kita berikan langsung linknya. Kalau biasanya mengisi form dulu nih. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu yang hadir hari ini berarti sudah siap untuk ikut konsultasi ataupun membantu ataupun mendengarkan ataupun mendapatkan wawasan baru untuk hal-hal yang terkait waris tentunya. Nah, di sini kami minta kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan nanti raise hand. Di sana ada di Zoom-nya, ada raise hand itu, ada tangan, gambar tangan itu diklik agar Bapak Ibu kelihatan muncul di layar kami sehingga nanti bisa kita urut siapa yang duluan untuk memberikan pertanyaannya. Dan boleh juga melalui chat, maka kita akan atur ya yang Zoom-nya langsung angkat tangan dulu baru kita chat. Nah, untuk ini karena Ustadz kita sudah hadir nih nampak ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Yusron. Kita tes suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah Suaranya jelas Ustadz, ya. kami jelas. Bapak Ibu bisa dengan jelas terdengar suara Ustadz Yusron? Jelas. Alhamdulillah. Ustadz sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke, Oke, ini siap. langsung seperti Bapak Ibu. Jadi kami di Kava Body Center memberikan training ini walaupun online tapi berasa offline. Kenapa? Karena langsung berhadapan seperti saat ini, Ustadz langsung akan memberikan pembelajarannya di papan tulis. Namun kali ini kita bukan belajar tapi membantu menyelesaikan atau konsultasi hal-hal yang Bapak Ibu tanyakan. Oke, dimulai dari sekarang silakan raise hand untuk kita tunjuk siapa yang duluan bertanya. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau duluan bertanya? Ada yang mau? Kita kasih kesempatan untuk Ibu Magdalena. Wah, Ibu Magdalena bertanya ya. Yang ini, tapi nggak apa-apa. Pokoknya yang udah raise hand kita kasih kesempatan. Langsung saja, Bapak Ibu yang lain silakan raise hand berikutnya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk open mic. Oke, langsung saja. Silakan mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Magdalena. Kami persilakan. Silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya tentang hibah. Hibah ini kenapa Ya. nggak dibahas secara mendetail, Ustadz? Nah, Ya. pertanyaannya, apakah hibah itu boleh diberikan seluruhnya harta tadi kepada ahli waris? Itu Ya. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ya. ini kita langsung jawab Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya berikutnya silakan raise hand. Oke, untuk ini kami persilakan kepada Ustaz. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Oke, baik. Terkait hibah ya. Jadi hibah itu tidak termasuk daripada pembahasan waris ya. Kenapa? Karena ada perbedaan antara hibah dengan waris. Jadi kalau hibah itu adalah penyerahan dari seseorang ketika dia masih hidup ya. Ketika dia masih hidup dan ketika diserahkan harta itu langsung berpindah ke pemilikan. Nah, itu disebut dengan hibah. Nah, sementara waris itu adalah pembagian harta daripada mayit, di mana harus terpenuhi rukun-rukun waris ya. Ada yang meninggal, ada ahli waris, dan ada harta warisnya. Sementara kalau hibah, yang memberikan itu ya masih hidup, dan dia langsung menyerahkan hartanya kepada orang yang dia berikan hibah tersebut. Nah, makanya hibah itu tidak dimasukkan ke dalam pembahasan waris ya, karena memang pembahasannya berbeda. Oke.
Cek, cek, cek. Oke, jadi sudah dibantu jawab oleh Ustadz. Sepertinya ada yang lag jaringannya di sana barangkali ya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, silakan kami tunggu untuk penanya berikutnya. Namun tadi sudah dijelaskan bahwa memang hibah itu berbeda. Oke, Ustadz sudah hadir kembali. Ada yang mau disampaikan lagi tadi, Ustadz? Silakan. Ya, oke, baik. Jadi tadi sempat hilang ya itunya ya, sinyalnya ya. Iya, benar terputus. Oh gitu ya, oke baik. Untuk hibah ya, jadi hibah itu tidak masuk ke dalam pembahasan waris ya. Kenapa? Karena hibah adalah penyerahan harta kepada seseorang ketika yang menyerahkan itu masih hidup ya. Sementara waris itu kan pembagian harta dari orang yang sudah wafat ya, mayit kepada ahli warisnya. Nah, untuk hibah itu diperbolehkan daripada orang tua kepada anaknya ataupun dari orang tua kepada orang lain. Nah, tetapi kalau untuk anak itu ada syarat-syaratnya ya. Jadi syarat yang paling sering dipakai itu adalah hadis dari Nu'man bin Bashir ya. Nu'man bin Bashir yaitu ketika ayah Nu'man ya Bashir itu menyerahkan atau memberikan hibah harta hanya kepada salah satu anaknya saja, yang itu kemudian ditegur orang tua itu menghibahkan seluruh hartanya kepada anaknya sehingga tidak ada lagi seperti itu. Jawabnya boleh dengan syarat ya, boleh dengan syarat. Yang pertama, pertama tidak diniatkan untuk menghalangi ahli waris yang lain ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua anaknya itu ada laki-laki dan perempuan. Ya, anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, maka ketika dia hibahkan harta itu kepada anak-anaknya, berarti kan memang itulah ahli warisnya. Jadi tidak ada yang lain ya. Tapi kalau anaknya misalnya hanya perempuan satu orang, berarti kan sebenarnya ada ahli waris yang lain, yaitu saudaranya ya. Ya, dimulai dari saudara kandungnya. Berarti ada ahli waris yang lain. Maka orang tua itu tidak boleh menghibahkan semua kepada anaknya, apalagi kalau kemudian niatnya akan menghalangi supaya saudaranya tidak dapat. Maka itu hukumnya haram ya. Jadi hibah seperti ini dia niatkan supaya saudaranya tidak dapat, maka kemudian dia hibahkan seluruhnya kepada anaknya. Nah, tetapi kalau misalnya anaknya itu ada laki-laki dan perempuan, maka memang ya harta itu nanti ketika dia meninggal ya untuk anaknya saja. Maka itu diperbolehkan untuk dihibahkan kepada anaknya. Nah, tetapi kan secara umum para ulama itu menganjurkan supaya tidak dihibahkan semua. Kenapa? Karena kan orang tua itu juga masih butuh harta untuk menyambung hidupnya. Nah, di samping itu juga kita tidak tahu ketika dia wafat, ahli waris itu siapa saja yang berhak ya. Nah, jangan-jangan nanti ketika dia wafat justru katakanlah ada ahli waris di luar anaknya yang berhak. Nah, kalau itu kemudian terjadi kan akhirnya kemudian ahli waris yang lain itu kemudian terhalang atau malah tidak mendapatkan bagiannya. Nah, seperti itu. Nah, gitu Ibu jawabannya secara singkat. Oke, baik. Sudah terjawab Bu Magdalena semuanya? Ada Terima kasih Ustaz sudah. Alhamdulillah. Ya. Oke, baik. Syukur Ustaz. Silakan kepada Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Oke, baik kepada Bapak Ibu, insya Allah ini ada rekamannya akan kami berikan. Nah, karena kami tidak mendata tadi untuk yang hadir ini, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa absen ya, kami kirimkan di chat. Nah, di sini ada link absen konsultasi waris. Jadi Bapak Ibu nanti link akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu yang absen di sini. Karena ini kami BC ya, kami broadcast untuk ke banyak grup tadinya, jadi kami tidak tahu yang hadir ini dari mana saja. Oke, langsung saja di sini sudah ada yang raise hand. Nah, nanti boleh Bapak Ibu ya sebutkan nama dan dari kota mana biar kita kenal juga nih. Oke, selanjutnya ada dengan Bapak Asmoro Sulistyo. Silakan Pak, boleh open mic. Bapak Ibu yang lain boleh langsung raise hand nggak apa-apa biar berurut kita kelihatan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ya, Asmoro Sulistyo dari
Tegal, tepatnya di Selawi. Oh, Tegal ya. Ya, silakan, Pak. Saya mau menanyakan bagaimana apa itu status seorang cucu yang telah ditinggal dulu oleh bapaknya, berapa bagiannya atau bagian dari dapatkah dia mendapat waris atau enggak? Cukup sih. Langsung kita bedah kasusnya, Pak ya, supaya kelihatan ininya. Oke, Yang silakan, Pak. meninggal adalah kakek gitu, Pak ya. Ya kakek dan nenek. Ya, oke. Yang meninggal mayitnya adalah nenek ya. Mayit Sama nenek ya. ya Nenek ya. nenek. Nah, kemudian nenek atau kita posisikan nenek di sini sebagai istri ya. Ya, kita posisikan sebagai istri ya. Nenek ini maksudnya adalah istri ya. Perempuan kan istri. Nah, ketika nenek meninggal ya, anak laki-lakinya ada, Pak? Ada. Ada kayak. Anak laki-laki berapa, Pak? Anak laki-laki ada 5, 5 ya. Anak perempuan? anak perempuan 1. Anak perempuan 1. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi adalah Kemudian ibu nggak gimana? Ya ini ibu atas statusnya itu sebagai yang memiliki itu ayah gitu loh, tadi bapak. Jadi ketika nenek ini meninggal, dia punya anak laki-laki 5 orang dan anak perempuan 1 orang. Ya. Ini anaknya lengkap ya? Maksudnya memang anaknya laki-lakinya 5, anak perempuan lengkap. 1 gitu ya? Iya. Ya. Masih hidup semua ya? Jadi waktu nenek meninggal semua anaknya hidup? Iya masih. Atau oh ya. Kemudian yang jadi pertanyaan gimana Pak? Anak yang laki-laki meninggal 1. Meninggalnya itu belakangan ya, setelah nenek ini meninggal? Setelah nenek meninggal, terus anak laki meninggal 1. Salah satu ini ya? Punya anak 1. Gitu. Nah ini sebenarnya sudah mayit kedua Pak ya. Jadi kalau kita mau melakukan pembagian harta waris ya, patokannya itu ketika wafatnya mayit. Ya, jadi ketika wafatnya mayit, kalau semua anaknya masih hidup, maka semua anaknya ini dapat harta waris. Meskipun mungkin baru mau dibagi sekarang ya. Nenek ini wafatnya tahun berapa, Bapak? Itu nenek. Ingat nggak? Peninggalannya itu dipegang sama bapak semua. Enggak, maksudnya meninggalnya tahun berapa gitu? Tahun 2016 ya, 2019 ya. Oke, 2015. Jadi ketika meninggal tahun 2015, anak laki-lakinya 5 orang, anak perempuannya 1 orang, ini masih lengkap ya, semua hidup ya. Ya. Oke. Kalau masih lengkap semua ini berarti ahli warisnya itu ini berarti suaminya sudah meninggal, Pak. Suaminya belum, masih ada. Bapak saya masih ada. Enggak, suaminya nenek ini. Suaminya nenek ini masih hidup ya? Masih hidup, iya. Oh, berarti ada suaminya ya. Oke. Baik. Semua. Berarti ini suami ada ya? Suami ya. Jadi nenek ini yang dimaksud itu adalah sebagai istri ya, dia suaminya. Kemudian waktu meninggalnya nenek tahun 2015, kedua orang tuanya sudah lebih dulu meninggal, Pak ya? Iya. Ya, oke, baik. Jadi kalau berarti dia posisi nenek kita sebut sebagai istri, maka suaminya itu dapat waris dari harta nenek, dari harta istrinya gitu. Bapak Ibu yang sudah ikut training, suaminya dapat berapa ini? Punya anak? 1/4. 1/4 ya. Ini 1/4 ya. Suami 1/4. Kemudian anak laki-laki, anak perempuan ini dia bergabung mendapatkan sisa ya. Namanya asobah bil ghairi, sisa ya. Sisanya itu dapatnya 3/4
4. Nah, seperti itu ya Bapak ya. Nah, kalau kita asumsikan ya, kita anggap aja asumsi misalnya anggap aja hartanya 400 juta ya. Biar cepat aja, 400 juta. Maka suami ini dapat berapa? 100 juta ya. 100 juta. Maka anak-anaknya mendapatkan sisanya, yaitu 3/4. Anak-anaknya dapat 300 juta. Nah, 300 juta. Nah, kemudian berapa bagian masing-masing anak-anak ini? Laki-laki banding perempuan, itu kan li zakari mislu hazil unsayain, yaitu 2/1. Ya, 2/1. Laki-lakinya 5 orang, berarti dikali 5. Perempuannya 1 orang, berarti ini kali 1. Nah, ini 2 kali 5, ini 10. 1 kali 1, ini 1. Totalnya 11 ya. Maka yang laki-laki itu berarti 2/11 dikali 300 juta ya. Nah, ini baru yang perempuan itu dapatnya 1/11 dikali 300 juta. Nah, gitu dia ya. Berarti ini berapa nih? 2 kali 300, 600 bagi 11 ya. Jadi ini 600/11 ya, juta. Berapa tuh? Bisa ada yang bantu nggak? Bisa bantu? 600 bagi 11 berapa nih? Pakai kalkulator. 600 bagi 11 berapa ya? Ada yang bisa bantu kalkulator? (600 bagi 11 ya. 54,54. 54,54. Ya. 54,54 ya. Oke. Ya, ini. Berarti ini 54,54 ya. 54,54 per orang ya. Per orang. Maka yang perempuan itu berarti tinggal bagi 2 ya. Bagi 2 berarti dapatnya 27,27 ya. Nah, gitu Pak pembagiannya. Jadi yang anak laki-laki ini dapat 54,54 juta per orang ya. Nah, kalau kemudian anak laki-laki ini sudah meninggal sekarang ya, maka nanti diturunkan lagi hartanya ini kepada ahli warisnya. Nah, seperti itu. Itu tadi yang ditanyakan Pak ya. Halo Pak siapa ya? Ya. Tapi Iya. Ya, tapi gini, dari pihak ibu itu nggak ada peninggalannya, saat yang peninggalannya semua di suami, berarti peninggalannya itu di suami, istri meninggal dulu, terus habis istri meninggal, tahun kemudian anak laki-laki meninggal. Setelah istri meninggal, kemudian yang berikutnya meninggal siapa? Suami. Anak laki-laki dulu satu ya? meninggal tahun 2016. Kemudian setelah itu Bapak terakhir meninggal tahun 2020. Oh gitu ya. Istri di sini nenek istri itu ada harta ya pasti ya. Katanya masuk ke suami semua. Ya jadi gini, posisi istri ini dia ibu rumah tangga biasa Pak ya. Ya, ibu rumah tangga biasa. Ya, jadi kalau ibu rumah tangga biasa tidak ikut bekerja, berarti harta yang dibagi itu adalah harta pribadinya ya. Misalnya dia punya perhiasan pribadi, atau mungkin pernah dikasih hadiah oleh suami, termasuk maharnya. Atau mungkin dia pernah mendapatkan harta dari orang tuanya berupa waris. Nah, itu yang dibagikan sebagai harta waris ketika nenek yang meninggal, atau istri sini meninggal. Nah, kemudian ini akan menjadi istilahnya mayit yang pertama. Ya, mayit yang pertama. Nah, hartanya itu kan ini yang menjadi mayit pertama. Nah, kemudian anak laki-laki ini dia kan dapat harta sebesar ini.
Ya, 54,54 juta. Ini tulisannya kelihatan ya? Ya, Kelihatan Pak ya? Nah, kelihatan ya? Ya, nggak oke, apa-apa. kelihatan. Jadi ya, nah harta yang ini itu nanti diturunkan kepada ahli warisnya ketika anak laki-laki ini meninggal salah satunya. Ya. Berarti ini nanti akan menjadi mayit kedua kan anak laki-laki tertua ya yang meninggal ya. Nomor 3. Nomor 3, pokoknya salah satu anak laki-lakinya ya. Jadi anak Ya. laki-lakinya itu meninggal, maka hartanya yang ini dari ibunya dia diberikan kepada ahli warisnya ya, kepada istri dan anak-anaknya. Nah, seperti itu, Pak. Ya. Termasuk bapaknya ini dapat nih, karena kan bapaknya masih hidup, dapat juga tuh. Nah, nanti kemudian suami ini jadi mayit ketiga. Nah, ini suami jadi mayit ketiga, nanti hartanya ini digabungkan atau harta pribadi dia ditambah harta dari istrinya, baru nanti diberikan kepada ahli warisnya. Nah, seperti itu, Pak. Ya, ya. Ah, ya. Bisa dipahami ya? Ya, bisa. Iya, oke. Ini memang butuh perincian ya, butuh perincian yang sangat panjang ya, jadi sangat panjang. Mungkin malam ini kita tidak bisa rinci, tapi saya bisa memberikan gambaran garis besarnya seperti itu Pak ya. Kenapa? Karena kalau mau kita rinci mungkin tidak cukup juga waktu. Jadi ini harus dirinci karena sudah ada 3 mayit ya. Intinya setiap kali kematian itu dirinci kepada ahli warisnya. Mayit pertama adalah istri atau nenek, mayit kedua adalah anak laki-laki, mayit ketiga adalah suami. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Ya. Oke, semoga terjawab Pak ya. Ya, sama Oke. Oke, alhamdulillah. Jadi memang Bapak Ibu kita di sini membantu ya garis besarnya karena secara rinci nanti kalau seandainya Bapak memang masih butuh karena kan kita tadi sudah belum menyampaikan nanti Bapak Ibu semuanya yang di sini juga sudah ada alumni ya. Itu mudah Pak kalau kita udah tahu formulasinya ya ada 4 langkah. Nah, sebenarnya yang pertama ini yang paling penting mendata. Nah, Bapak Ibu, makanya kita lebih mantap kalau Zoom-nya interaksi seperti ini supaya datanya lengkap. Tapi karena kita juga keterbatasan, mungkin nggak semuanya kita urai. Apalagi kalau udah ada yang meninggal 1, 2, 3, nah ini betul-betul kita perhitungkan siapa yang meninggal duluan, berikutnya, dan lainnya. Oke, sambil menunggu yang lain mungkin belum ada lagi yang raise hand ini. Bapak Asmoro tadi sudah kita turunkan. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Siapa saja boleh nih. Kami open. Nah, yang di chat kayaknya nanti belum ada juga. Nah, ini izin keluar jaringan. Oke, silakan ada 20 orang lebih nih, 26 orang. Kami buka kesempatan. Oke, Oke, Mupati silakan. Anak Mupati, kami langsung saja persilakan Bapak Ibu yang lain boleh raise hand ya. Oke, perkenalkan diri dari mana dan sampaikan gambaran kasus suaranya. Silakan. Ustadz, Iya, silakan. saya Ana Fatri dari Medan. Ini ingin bertanya terkait dengan harta gono gini, Ustadz. Iya. Kan ada orang tua saya itu kan menikah janda gitu ya. Janda punya anak dan ketemu duda juga punya anak. Jadi ketika Iya. mereka menikah tidak ada membawa harta apa-apa. Setelah menikah lama kan kurang lebih 20 tahun ibu menikah, setelah itu ayah meninggal. Terus anak-anaknya menuntut harta. Itu bagaimana cara pembagiannya, Ustaz? Mungkin Kita urai dulu Bu ya. Jadi suami, kemudian ada istri ya. Iya. Ini janda nikah dengan duda Bu ya. Iya, Ustaz. Ya. Yang suami anak bawaan dari pernikahan sebelumnya laki-laki, anaknya laki-laki berapa orang Bu? 1 orang, perempuan 4. Perempuan 4 ya, perempuan 4. Kalau istri? Kalau si ibu, kami banyak Ustaz. Laki-laki berapa ya? Laki-laki ada 6. 6 ya. Kemudian perempuan? Ada 6 juga. 6 juga ya. Waktu menikah itu sama-sama tidak bawa harta gitu tadi ceritanya Bu ya.
Iya, Ustaz. Nah, kemudian setelah menikah, ada anak hasil dari pernikahan ini, Bu, setelah menikah? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Berarti masing-masing membuat usaha bersama ya, istilahnya usaha bersama, kemudian menghasilkan harta gitu, Bu ya. Iya, gitu lah, Ustaz. Nah, ini menghasilkan harta ya. Ada usaha bersama, kemudian menghasilkan harta. Nah, harta yang diperoleh secara bersama berarti itu hasil perolehan setelah menikah mereka berdua itu jadinya 50% milik suami dan 50% milik istri. Nah, gitu ya. Jadi ketika suami yang meninggal ya 50% dari harta ini kan nanti dibagi dua nih. 50% milik suami dan 50% milik istri. Nanti tinggal di apresiasi aja, dinilai hartanya itu berapa. Nah, 50% ini ketika suami meninggal, mayitnya adalah suami, maka 50% ini dia diwariskan kepada ini anak yang lahir dari suami. Ya, yaitu laki-laki 1 orang dan perempuan 4 orang. Nah, nanti tinggal ditambah apakah orang tua dari suami ini masih hidup atau tidak ketika meninggalnya suami. Yang pertama meninggal siapa, Bu? Suami atau istri? Suami. Suami dulu. Orang tuanya suami sudah meninggal lebih dahulu ya? Iya. Bapak dan ibu suami sudah meninggal ya? Udah. Oh, berarti 50% harta ini untuk anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 4 orang. Nah, tinggal 2:1 kayak tadi itu ya. Kayak tadi itu 2:1. Nah, kemudian 50% harta dari harta bersama itu diturunkan untuk laki-laki 6 orang dan perempuan 6 orang. Jadi yang ini itu diwariskan ke sini gitu. Sama 2:1 juga. Bisa, Bu? Terus, iya Ustaz. Terus kalau kayak gitu kan si ayah udah meninggal, apakah itu dapat gitu, si istri tadi dapat dari harta si bapak ini? Gitu? Iya, dapat. Jadi kan ini meninggal. Jadi istri ini dapat 1/8 ya. Jadi ketika mayitnya adalah suami, ini jadi mayit, istrinya dapat 1/8 ya. Kemudian sisanya 7/8 ya, sisanya kan asobah itu 7/8 untuk ini anak laki-laki. Nah, 7/8 untuk anak laki-laki dan anak perempuan, mereka 2:1. Nah, gitu, Bu. Jadi dari 50% harta ini 1/8-nya untuk istrinya, kemudian 7/8 dari 50% harta ini untuk anak laki-laki dan anak perempuan, nanti 2:1. Nah, nanti ketika istri masih hidup ya? Halo, Bu. Istri masih hidup? Masih, Ustaz. Masih, oh berarti ya. Berarti belum ya. Berarti istri dapat 1/8 dari sini. Berarti belum ada harta waris dari istri karena masih hidup. Nah, gitu, Bu, pembagiannya. Ya. Iya. Makasih, Ustaz. Iya, oke. Silahkan, Pak Rahmat. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Oke, langsung. Nah, Bapak Ibu, ini ya semakin menarik ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti training, mungkin ini menambah wawasan ya, mengasah gergaji, mengasah ini. Oke, di sini sudah ada satu lagi. Kami langsung saja persilakan dengan Bu Revi nih ya. Oke, apa yang mau ditanyakan silakan Bu. Langsung apa? Ya, syukran. Saya Revi dari Kutim Kaltim, mau bertanya hal harta warisan yang dicicil-cicil. Maksudnya begini, jadi harta warisan itu tidak disatukan dalam kesatuan bahwa inilah harta warisannya, karena memang harta warisan itu ada yang masih bermasalah lah. Jadi bisakah atau bolehkah kalau pembagian harta warisan itu hanya dihitung sebagian, maksudnya bukan berarti tidak menghitung yang bermasalah tadi, enggak, cuma karena itu masalah, ya itu nantilah kalau nanti mau dihitung nanti kita pembagian warisan lagi gitu. Jadi orang itu ceritanya mau membagi harta warisan yang memang sudah pasti jelas dimiliki oleh si mayit. Nah, itu yang mau sementara harta yang tadi
masih bermasalah gitu ya, itu dibiarkan dalam artian sebenarnya ahli waris yang paham itu bahwa belum tepat waktunya untuk bicara tentang harta yang itu gitu. Bisa membuka gitu ya. bisa jadi masalah baru lah. Nah, jadi bagi yang udah jelas ini gitu. Bolehkah setengah-setengah? Iya, jadi kita sudah bahas di Ibu pernah ikut training ya. Jadi kita kan sudah bahas bahwa harta waris itu dibagi setelah ditunaikan kewajiban ya. Apa kewajibannya? Biaya pengurusan jenazah, kemudian utang dan juga wasiat. Artinya kalau masalah utangnya sudah selesai ya, maka barulah kemudian dilakukan pembagian harta waris. Nah, menyangkut tentang harta mana dulu yang mau dibagi secara fisik atau secara pembagian kepada ahli waris itu sesuai kesepakatan ahli waris saja ya. Yang penting kalau misalnya dicicil-cicil maka dicicilnya itu berdasarkan porsi dari bagian masing-masing ahli waris. Nah seperti itu Bu ya. Mungkin katakanlah ya mayit itu punya harta waris, katakanlah ada tanah, ada rumah, ada ruko dan lain sebagainya. Nah, katakanlah yang baru mau dibagi itu cuma tanah saja atau ruko saja. Yang lain belum, istilahnya masih ada proses yang harus dijalankan gitu ya. Maka boleh sebagian harta dulu. Tapi ketika sebagian harta itu dibagikan, nah dibagikan menurut porsi waris kepada masing-masing ahli waris. Nah, seperti itu Bu ya. Kenapa? Karena sekali lagi harta waris itu ketika belum dibagi statusnya itu masih syirka amlak, masih berserikat dalam kepemilikannya, di mana masing-masing ahli waris itu memiliki sesuai dengan porsi waris. Seperti itu Bu ya. Intinya boleh, insya Allah. Oke, Bu Revi ada lagi? Kalau ya insya Allah dari jawabannya bisa difahami. Nah ini kasusnya bercabangnya begini. Saya ambil kunci tadi di poin yang kesepakatan ahli waris. Bagaimana kalau semisal di antara ahli waris itu tidak semua paham gitu, sudah berupaya dipahamkan juga tapi ya tidak clear gitu. Akhirnya ya sudah dari istri mayit nih ya, dari istri mayit pesannya mayit kan begitu, pengennya itu dibagi sesuai dengan ketentuan syariah gitu. Nah itu misal istri sama Pak Ustadz gitu ya, hitung-hitungan kan yang tahu harta itu istri, maksudnya misal ahli warisnya itu tinggal ini saudara dan itu juga jauh hubungan kurang baik, adalah prakata itu terserah kamu, aku nggak peduli, yang penting aku dan keluargaku. Nah kan kayak sudah memutus gitu. Walaupun kalau dari sisi mayit masih terus mendatangi, masih terus mencoba untuk baik, tapi adalah kalau obrolan tertentu itu jadi masalah. Nah tentang harta memang obrolannya. Nah jadi misal si istri sama Ustadz saja gitu yang hitung-hitungan, kemudian oh ini bagiannya untuk saudaranya, kemudian ke saudaranya itu Pak Ustadz sama istri itu datang menyampaikan ini pembagian bla bla bla, ini perhitungannya, ini diserahkanlah bagiannya langsung seperti itu. Bolehkah? Artinya kan sebenarnya si saudaranya itu tidak dilibatkan dalam perhitungan waris atau dalam pembagian mau yang mana. Cuma memang untuk porsinya itu sudah sesuai dengan syariah. Nah bisa jadi juga sebenarnya saudaranya itu nggak ngarep palingan gitu ya, nggak ngarep karena memang hubungan sudah jauh kan, tapi kan tetap masih ada porsinya. Seperti itu. Yang perlu dipastikan itu kan adalah porsi warisnya ya. Jadi porsi warisnya itu sudah mendapatkan bagian haknya masing-masing. Nah, adapun penentuan harta mana yang mau diberikan milik siapa gitu ya. Nah itu sesuai kesepakatan keluarga ya. Yang penting nilai daripada hak masing-masing ahli waris itu ya diberikan.
Nah, seperti itu Bu ya. Prinsipnya begitu ya. Jadi jangan sampai ada satu tanah ya, mungkin secara ukuran ya sama gitu ya, sama-sama misalnya dapat 5 hektar ya. Tapi yang satu posisinya strategis tentu saja nilainya beda ya dengan katakanlah agak di kampung yang harganya lebih murah. Nah, kalau seperti ini jelas tidak sama ya. Meskipun mungkin secara ukuran sama-sama 5 hektar ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu memang yang seperti ini itu dibicarakan di keluarga ya, dibicarakan di keluarga bagaimana bagusnya supaya kemudian secara nilai itu semua mendapatkan haknya sesuai dengan porsi warisnya. Nah, seperti itu Bu. Keluarga itu mungkin maksudnya keluarga dekat aja ya, keluarga inti saja ya, yang masih termasuk ahli waris. Ya, yang berhak mendapatkan waris ya, itu dia. Tinggal nggak ada lagi, nggak ada yang apa ya, maksudnya obrolan tentang semua itu tuh keluarga yang lain yang istilahnya berhak sebagai ahli waris tuh udah nggak ada lagi, cuma istri yang tahu tentang harta itu juga istri. Sama saudara yang jauh tadi, itu berarti bisa aja ya kalau istri sama Pak Ustadz aja. Ya, ahli waris yang lain siapa lagi yang berhak? Anaknya ada? Nggak ada. Oh, tidak punya anak ya? Anaknya nggak ada, bapak ibunya sudah meninggal. Sisa harta berarti diberikan kepada saudara gitu ya? Kalau tidak punya anak kan berarti istrinya dapat 1/4 ya kan, kemudian ada sisa 3/4, berarti 3/4 itu diberikan kepada saudara, mungkin saudara kandung lah ya, saudara kandung dari suami gitu Bu ya. Iya. Nah, saudara kandung dari suami ini ada laki-laki ada perempuan? Satu aja perempuan. Satu aja perempuan, berarti dicari paman ya, paman daripada mayit ya. Ada jauh, tapi memang posisinya jauh, tapi kan dia tetap sebapak, paman sebapak ada. Ya, ya. Kalaupun jauh ya tetap kalau misalnya dia berhak berarti dia harus dilibatkan ya, seperti itu, karena dia akan mendapatkan sisa. Tadi saudara perempuan 1 orang dia mendapatkan 1/2, berarti paman yang jauh itu tinggi dia mendapatkan 1/4 ya kan, seperti itu. Oh iya, 1/4. Ya, dia mendapatkan sisa, dia mendapatkan 1/4. 1/4 itu tinggal dilihat berapa orang ya. Kalau misalnya dia ada berapa orang, 5 orang, berarti 1/4 itu dibagi rata sesuai jumlahnya. Iya. Pertanyaannya tadi Ustadz, misal itu berarti kan obrolannya melibatkan paman. Nah, misal paman juga bermasalah gitu. Maksudnya untuk ngobrolin warisan dengan keluarga atau dengan ahli waris itu sulit sekali. Kemudian si istri berdua ngobrolan sama ustadz-ustadznya begitu. Kalau seperti itu, yang penting berarti dari sisi istri itu berupaya secara jujur saja Bu. Jadi kalau seperti itu kan berarti orang yang mau dilibatkan itu sulit, maka dengan sejujurnya istri lalu kemudian dibantu oleh ustadz mungkin atau siapa yang membantu, itu kemudian dilakukan pembagian harta waris. Nah, tinggal ditentukan hartanya saja. Setelah itu kemudian ya disampaikan haknya. Setelah disampaikan haknya, langsung kemudian dilakukan istilahnya balik nama ya, kepemilikan, supaya kemudian persoalannya selesai. Nah, seperti jadi sebenarnya maksudnya istrinya ini Ustadz cuma ini aja, pesannya suami kan, jadi bagi sesuai Islam, kemudian terserah nanti respon ahli waris kayak apa. Kalau enggak terima, kalau enggak apa, enggak usah pusing sibuk ngurus itu. Kasihlah apa yang dia mau. Penting hitungan itu sudah ada, hitungan dengan ustadz itu sudah disampaikan. Nanti misalkan ahli waris lain enggak terima atau apa, ya udah biarin aja, serahkan aja. Maksudnya misalkan ahli waris untuk apa, serahkan aja pesannya gitu. Ya, yang penting kan apa yang menjadi haknya diberikan gitu aja. Ya. Oke, sudah jelas ya. Oke, alhamdulillah jelas ya, udah clear itu, jelas ya Bapak Ibu. Memang seperti itulah kondisinya. Oke, baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Tadi bisa kita lanjut. Ini kalau dilihat malah banyak di chat ini, tapi nggak apa-apa Ustadz ya, kita bacakan.
Ya, oke. Oke, Bu Revi tadi udah. Dari Bu Hani ya benar ya. Mohon maaf kalau karena namanya ini. Ada titipan. Oke. Kalau Bapak meninggal, punya 1 istri dan 4 anak. Nah, ini Bapak Ibu yang udah alumni ini boleh dibantu nih. Kalau ini bagaimana cara pembagiannya? Nah, ini simple. Tapi ada Istri, pertanyaan anaknya tambahan. tadi, Punya anaknya tadi 1 berapa? istri dan 4 anak perempuan, Ustaz. 1 Anak istri perempuan dan 4 ya. 4 anak perempuan. Bagaimana cara pembagiannya? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, ini boleh dibantu nih sama yang alumni. Tapi ada pertanyaan tambahan. Nah, tapi ini mengenai wasiat. Ya. Mau dibahas dulu, Ustaz, atau langsung di pertanyaan berikutnya? Ini dulu ya. Oke, Ini silakan, dulu. Ustaz. Silakan Bapak Ibu. Istri dapat berapa nih? Seperlapan ya. Ini istri 1/8. Kemudian anak perempuan 4 orang dapat berapa? 2/3. 2/3 ya. Nah, 2/3. Nah, ini berarti ada sisa harta. Maka perlu ditanya dulu ketika suami meninggal, bapak dan ibunya masih hidup atau tidak? Ya. Nah, ini jadi kalau misalnya data, bapaknya masih hidup, berarti bapaknya dapat, ibunya juga pasti dapat. Gimana Bu? Ketika meninggalnya suami, bapak dan ibu dari suami masih hidup atau gimana? Bu Hani mungkin bisa open mic karena inilah dia kita butuh interaksi. Kita perlu mendata. Sudah meninggal itu langkah ya? pertama. Dua-duanya sudah meninggal berarti ya? Bapak dan ibunya sudah meninggal. Sudah meninggal, Ustaz. Ya, di chat sudah meninggal. Oke, sudah meninggal. Berarti ini kita harus cari saudara dari suami nih. Saudara kandungnya ya. Saudara kandungnya ada nggak? Saudara kandung dari suami. Ada, Ibu? Laki-laki, perempuan? Laki-laki berapa orang? Nah, laki berapa, perempuan berapa? Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa? Dua perempuan, Ustaz. Perempuan 2 ya? Iya. Perempuan 2. Laki-laki ada nggak? Tidak ada. Oh, perempuan tidak ada ya. Berarti ya, dua perempuan aja ya. Dua perempuan, laki-laki nggak ada ya. Saudara kandung perempuan 2 orang ya. Oke. Bapak Ibu, saudara kandung perempuan dapat apa di sini? Asobah mal goer. Asobah ma'al goer, betul ya. Asobah ma'al goer, betul. Nah, kalau seperti ini KPK-nya berapa? KPK-nya berapa? KPK-nya berapa? 24. 24 ya, 24. 24 bagi 8 ini 3 ya. 24 bagi 3, 8 kali 2, 16 ya. Berarti asobahnya berapa? Asobahnya itu 19. Berarti 5 ya, 5 ya. Oke ya. Jadi istri nanti dapat harta, jadi bagian hartanya istri nanti dapat hartanya itu ya 3/4 ya, 3/24 dikali kita anggap misalnya hartanya itu 240 juta ya, 240 juta. Anggap aja harta 240 juta ya. Maka ini kali 240 ya. 240 maka ini dapat berapa? 30 juta. 30 juta. Nah, ini dapat berapa? 16/24 kali 240. Dapatnya 160 juta. Ya. Kemudian ini kan ada 4 orang ya. 160 ini dibagi 4. Maka masing-masing dapat 40 juta ya. 40 juta per orang. Nah, kemudian yang saudara kandung perempuan ini dia dapat 5/24 ya. Kali 240. Berarti dapat berapa? 50 juta. Nah, kemudian ini ada berapa orang? 2 ya. Ada 2 orang. Masing-masing dapat 25 juta per orang. Nah, gitu ya, Ibu. Oke,
Semoga menjawab Ibu Ya, Hani oke. ya, Masya Allah. Mantap nih alumni training ya, bisa mengasah, mengulang langsung membantu menjawab. Terima kasih Alhamdulillah. banyak. Ah, Ya. ya, oke, Masih baik. gampang. Alhamdulillah masih lengkap. Mudah. Oke, kita lanjut Bu Hani, ada jawaban tambahan. Ini umum, Bapak Ibu yang hadir nih bakal banyak Ya. menjumpai hal yang sama barangkali. Jadi gini, dulu pernah bapaknya berwasiat lisan sebelum meninggal. Jadi berwasiat Ya. lisan sebelum meninggal, tanah ini untuk si A, toko ini untuk Ya. si B, dan lain-lain. Nah, sebaiknya pembagian secara wasiat apa ilmu waris, gimana Ustaz? Sebaiknya pembagiannya Wasiat itu secara wasiat atau ilmu waris? ke anak-anaknya ya. Nah, di sini iya karena anaknya di sini nggak disebutkan, tapi anak-anak lah asumsinya. Mungkin Bu Hani boleh jawab. Oh, anak. Gimana, Bu? Wasiat itu ke anak-anak atau ke orang lain? Oke. Oh ya, ke anak-anak. Oke, baik. Anak-anak. Jadi ke anak-anak. Nah, nanti begini caranya ya. Jadi dilakukan perbandingan dulu ya. Jadi menurut apa namanya? Data secara faraid ya, data faraid. Ini kan ada 4 orang anak nih ya kan. Jadi anak pertama, kedua, kita buat ya. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau secara faraid masing-masing dapat 40 juta ya. 40 juta ya. Masing-masing dapat 40. Kemudian ini dibandingkan dengan wasiat ya. Nah, tadi kan wasiatnya itu disebutkan tuh anak pertama nanti dikasih ruko ya, misalnya dikasih ruko ya. Kemudian anak kedua dikasih rumah, misalnya ya. Kemudian yang ketiga dikasih tanah dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, nanti antara data faraid dengan wasiat ini dibandingkan Bapak Ibu ya, dibandingkan. Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan yang sangat mencolok, maka ini apa namanya? Dibicarakan ya, dibicarakan. Kalau misalnya di antara saudara ini itu ridho dengan pembagian ini ya, dia menganggap udahlah kita laksanakannya aja wasiat, masalah perbedaan nilai itu kita saling mengikhlaskan misalnya, dengan catatan mereka itu sudah tahu bagian haknya, kemudian tahu berapa wasiat, berapa plus minusnya, kemudian ikhlas dengan perbedaan itu, maka itu diperbolehkan ya. Ini namanya takhoruz ya, takhoruz. Nanti di waris apa namanya lanjutan itu kita pelajari. Nah, itu boleh hukumnya, namanya takhoruz ya. Jadi masing-masing anak ini tahu berapa haknya secara faraid, lalu berapa dengan wasiat. Dia ridho dengan perbedaannya dan saling mengikhlaskan. Nah, kalau seperti ini boleh. Kemudian setelah itu ya langsung balik nama semuanya supaya kemudian di belakangan hari kalau terjadi masalah itu tidak lagi jadi persoalan. Tapi kalau misalnya di antara mereka ini melihat ini masing-masing dapatnya 40. Tapi harta yang diberikan ini tidak sebanding gitu. Yang satu dapat rumah yang harganya misalnya miliaran, satu dapat tanah cuman katakanlah puluhan juta di kampung lagi. Nah, ini kan sangat mencolok ya. Kalau seperti itu maka kalau misalnya di antara ahli waris ini tidak apa namanya tidak ridho dengan perbedaan tersebut, maka itu diapresial ulang, dihitung ulang, lalu kemudian dibagi rata. Dibagi rata karena ini juga bagiannya adalah bagi rata. Nah, seperti itu Bu ya. Kenapa? Karena hukum asal wasiat untuk ahli waris itu tidak diberlakukan ya. La wasiyata li warisin. Jadi tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena masing-masing ahli waris itu haknya adalah sesuai dengan ketentuan faraid. Ya, baik, semoga nah, menjawab, gitu ya. Bu. Ya. Oke, baik, masih banyak pertanyaan nih Ustadz. Kita lanjut dulu Ustadz ya ke boleh. Ada Pak Indra. Tapi ini satu dulu Pak Yanuar tadi udah duluan. Pak Yanuar, ini pertanyaan juga umum. Bapak Ibu nih jadi masukan nih yang termasuk yang training. Apakah sumber harta waris hanya dari hasil usaha bersama pewaris? Ayah meninggal duluan. Nah, itu Ustadz informasinya. Maksudnya gimana? Apakah Bisa sumber harta dijelasin? waris hanya dari hasil usaha bersama pewaris? Wah, ini ya mungkin maksudnya. Tapi kalau Pak Yanuar masih ada, boleh Pak di open mic aja. Ya, silakan disampaikan aja. Biar kita tidak menebak-nebak maksudnya. Ya, betul. Karena kita betul-betul butuh data. Pak Yanuar masih ada, Pak? Pak Yanuar.
apakah sumber harta waris hanya dari hasil usaha bersama pewaris? Nah, tadi Ustaz dijelaskan sebenarnya harta itu banyak. Bapak Ibu, kalau ini sambil menunggu Pak Yanuar, sekali lagi tadi ada yang bertanya absennya di mana atau ingin mendapatkan rekamannya. Ini kami ulangi, Bapak Ibu boleh klik link yang kami kirimkan di sini. Nomor WA inilah yang akan kami kirim acuan untuk pengiriman rekamannya nanti. Linknya. Oke, sekali lagi Pak Yanuar masih ada Pak? Atau sudah tidak ada? Jadi belum bisa dijawab Ustaz ya, masih apa daripada salah jawab ya. Masih belum jelas masih ya. ngambang. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu ke Pak Indra P. Silakan Pak, sudah ada resen itu. Open mic Pak. Terima kasih. Itu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kan kita itu membuat pembagian ini dengan asumsi bahwa jelas kepemilikannya dan jelas berapa besarannya. Nah, pertanyaannya gini, dalam perjalanan perkawinan suatu keluarga suami istri itu mungkin akan membeli aset yang lain gitu ya. Dan aset itu bisa saja dibeli oleh suaminya tapi atas nama istrinya, atau dibeli istrinya atas nama suaminya. Nah, dan itu berjalan sampai salah satu meninggal. Nah, ketika meninggal, maka pembagiannya bagaimana? Karena kebetulan yang meninggal katakanlah si suami, tapi harta aset itu atas nama si istri. Nah, ini kan anak-anaknya yang sebagai ahli waris pasti akan menuntut lah, itu secara legal kan itu atas nama ibunya misalnya. Kenapa? Padahal itu jelas-jelas dibeli pakai uang suaminya waktu itu. Nah, itu yang mungkin akan menjadi konflik. Dan yang kedua, seperti tadi Bapak terangkan mengenai nilainya. Ada rumah, ada tanah, ya harus diapresiasi dulu dong harganya masing-masing, baru kemudian dibuatkan pembagian ini gitu kan. Begitu Pak. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Iya. Jadi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ketika suami wafat, maka yang mengetahui data-data harta suami itu tentu saja adalah istrinya. Kalau sebagian harta itu dibeli atas nama istri dan pembelian itu hanya istilahnya itu hanya untuk legalitas formal, ya, untuk mendapatkan surat hitam putih atas nama istri saja, maka berarti itu adalah miliknya suami, ya, belum dihadiahkan kepada istri. Maka di situ tentu saja dituntut kejujurannya istri, ya. Jadi ini memang membahas harta waris ini tidaklah terlepas dari pembahasan tentang akidah, ya. Jadi secara secara akidah itu perlu dipahamkan kepada keluarga bahwa waris ini itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala menyangkut tentang pemindahan kepemilikan. Jadi kalau ada orang yang wafat, maka kepemilikannya itu otomatis pindah kepada ahli waris yang berhak. Di mana ahli waris yang berhak itu bagiannya berapa masing-masing itu sudah Allah yang tentukan. Ya, jadi ini bukan pembagian dari Rasul ataupun pembagian daripada manusia. Ini langsung dirinci oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kalau misalnya ada ahli waris yang mengambil melebihi daripada haknya, maka itu hukumnya adalah dia mendapatkan harta secara batil, secara tidak sah. Yang kalau kita bahas secara akidah, orang yang mendapatkan harta yang itu sebenarnya bukan haknya, maka nanti itu akan hilang juga, ya, akan hilang juga. Karena apa? Karena dia mendapatkan dari jalan yang batil dan tidak sah secara syariat. Nah, seperti itu Pak. Itu dulu yang perlu dipahamkan kepada ahli waris. Sehingga ahli waris itu pikirannya adalah mendapatkan haknya sesuai dengan porsi waris itu saja. Jangan berpikir melebihi dari itu. Apalagi kemudian, mohon maaf katakanlah, merekayasa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau nanti dia melakukan itu akan hilang juga, ya, akan hilang juga. Kenapa? Karena dia mengambil yang bukan haknya. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, memang diperlukan kejujuran tadi ya Pak. Jadi ahli waris yang mengetahui riwayat
kepemilikan suatu harta, termasuk riwayat katakanlah ketika sudah dibuatkan surat menyuratnya, apakah surat-surat atas nama kepemilikannya itu memang hanya di atas namakan, ataukah itu memang miliknya. Ini juga butuh kejujuran ya. Karena ya saya beberapa kali membantu orang ya untuk penyelesaian ini, memang ada kita temui di lapangan. Jadi saya menemui di suatu kasus ya, ayah ya, bapak, karena dia itu pengusaha dan sudah banyak beli tanah di mana-mana, dan di tempat usahanya itu dia mau perluas ya, sehingga tanah-tanah tetangganya itu dibeliin. Nah cuman karena sertifikat atas nama dia itu sudah sangat banyak, akhirnya kemudian dia minta tolong kepada salah satu anaknya salah satu anaknya untuk kemudian sekedar di atas namakan saja. Dan kemudian sudah dibuatkan surat perjanjian dan ditandatangani oleh saudaranya semuanya, bahwa itu hanya atas nama saja. Ya nanti kalau orang tuanya wafat, itu semua harus dikembalikan sebagai harta ayah dan dibagikan sebagai harta waris untuk semua anak-anaknya. Tapi apa yang terjadi itu ternyata si anak ini mengingkari, meskipun ada ininya tanda tangannya, bahwa ya yang dia katakan bahwa yang jadi patokan kan suratnya gitu, bukan pengakuannya. Nah itu akhirnya kemudian di mereka itu akhirnya kemudian istilahnya hubungan kekeluargaan itu jadi agak kurang bagus ya. Nah, seperti itu Pak. Jadi memang di sini dibutuhkan kejujuran. Nah saya waktu itu saya bilang ya itu tadi, jadi saya cuma menjelaskan dari sisi pendekatan akidah saja ya. Kenapa? Karena ya kalau seperti itu disampaikan juga tidak ketemu ya ujungnya memang ya pengadilan, mohon maaf, pengadilan yang akan menyelesaikan, karena kan pengadilan yang bisa membuat keputusan dan memaksa. Nah, adapun seperti ustadz itu kan cuma bisa memberikan advice, nasihat, perhitungan secara di atas kertas, yang pelaksanaannya dibutuhkan ketakwaan daripada ahli waris. Nah, seperti itu Pak ya. Oke, semoga membantu ya. Oke, Pak Rahmat. Iya, oke. Baik. Ini pertanyaan gimana Pak Indra? Ada mungkin? Ya, ada Pak ya, terjawab semoga ya. Yang kedua tadi sepertinya belum dijawab ya. Iya, yang kedua, jadi gini Pak, kalau misalnya antara harta satu dengan harta yang lain itu nilainya beda, maka itu bisa disepakati di antara ahli waris ya. Bisa disepakati, itu diapresiasi dulu semua, kemudian ditentukan nilainya, lalu kemudian dibagi. Atau dibagi, dicicil ya, seperti tadi yang dilakukan oleh salah satu yang nanya tadi. Misalnya tanah di kota itu harganya tinggi. Nah itu misalnya kalau dijual langsung dibagi sesuai dengan porsi waris masing-masing. Tanah di kampung yang murah dijual sesuai dengan porsi waris masing-masing. Kenapa? Itu menjadi jalan ini saja, solusi saja. Kenapa? Karena kalau misalnya dibagi fisik tanahnya itu mungkin tidak akan memuaskan ahli waris ya. Kenapa? Karena ada satu lokasi yang harganya mahal, satu lokasi harganya murah. Ya, tentu saja orang berebut mendapatkan yang mahal. Nah, supaya kemudian sama-sama mendapatkan istilahnya bagian yang rata, ya sudah dibagi per item saja. Jadi yang mahal ya sudah jual yang mahal tuh, baru kemudian dibagi sesuai dengan ahli waris. Atau kalau tidak mau dibagi nilainya, boleh juga fisik tanahnya yang kemudian dikapling, ya dikapling dibagi sesuai dengan porsi waris. Nah seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berikutnya dari Bu Ngatini, hampir sama juga. Pertanyaannya Ustadz, bila orang tua membeli sebidang tanah kemudian di atas namakan anaknya. Nah, di atas namakan anaknya. Nah, itu dia. Kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada kedua anak perempuannya. Bagaimana cara perhitungannya? Silakan Ustadz. Tadi dibeli atas nama salah satu anak ya. Orang tua membeli sebidang tanah kemudian di atas namakan anaknya. Kemudian tanah tersebut dihibahkan kepada kedua anaknya, anak perempuannya. Bagaimana cara perhitungannya? Anak yang lain dikasih nggak itu? Kalau hibah ya, sekali lagi hibah itu kan tidak terikat dengan hukum waris ya. Kenapa? Karena yang memberikan harta itu masih hidup. Karena yang memberikan harta itu masih hidup, maka ya diserahkan kepada yang memberikan.
kalau diserahkan kepada orang lain ya. Tapi kalau dia serahkan itu kepada anaknya, maka ada ketentuannya. Jadi Rasulullah memberikan panduan kepada kita bahwa kalau hibah itu untuk anak, maka dibagi rata di antara anak. Kalaupun tidak bagi rata, nilainya tidak terlalu mencolok lah. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana perhitungannya, ya perhitungannya dibagi rata saja kepada anak-anak. Maaf Ustadz, saya coba memahami pertanyaan Ibu tadi. Jadi ayahnya itu dulu beli tanah di atas namakan anaknya. Betul. Nah, ketika itu anaknya ini menghibahkan kepada cucunya ini tadi juga nih yang anaknya. Nah, ketika ayahnya meninggal, ini kan sebetulnya tadi kan belum menjadi haknya si anak itu tadi, karena itu kan cuma atas nama. Nah, sekarang kalau sudah dihibahkan oleh ke cucunya ini kan berarti tanah itu kan belum punya kakeknya yang dihibahkan ke cucunya itu. Maksudnya begitu kalau saya pikir ya Pak ya. Oh gitu. Atau kita tanya aja yang bertanya. Langsung yang Bu Ngati ini masih ada. Jadi tanahnya itu dihibahkan kebetulan anaknya dua-dua perempuan. Iya. Jadi tanahnya itu dihibahkan ke anak-anaknya itu. Jadi bukan ke cucunya, tapi ke anak bapak itu. Iya. Anaknya memang cuma 2, Bu ya? Nggih. Ya, kalau anaknya cuma 2, kemudian dia hibahkan, berarti tinggal bagi 2 saja ya, Bu. Oh, dan gitu. dia masih hidup ya, tinggal bagi 2 saja. Seperti karena kan hibah ya. Jadi kalau hibah itu tidak terikat dengan hukum waris. Jadi dia ya sudah bagi rata saja di antara anaknya. Masih ada harta yang lain tentunya Bu ya? Enggak ada Ustadz. Jadi semua bisa ya? Dibagikan ke anaknya itu. Oh gitu ya. Gimana Ustadz itu hukumnya? Boleh? Jadi kalau kita masih hidup ya, kemudian kita berikan semua harta untuk anak, sementara anaknya kan perempuan semua ya. Jadi sebenarnya itu saudaranya itu punya hak dalam harta waris dia. Nah ini perlu dilihat ya, apakah si bapak ketika menyerahkan kepada anaknya itu apakah ada maksud untuk mencegah supaya saudaranya tidak dapat? Oh enggak. Nah, ini enggak ya. Jadi itu jangan sampai ya. Kenapa? Karena nah itu kan karena apa? Karena anaknya kan perempuan semua. Jadi kalau anaknya perempuan, kalaupun diwariskan itu anaknya cuma dapat 2/3 ya. Dapat 2/3, kemudian sisanya itu menjadi hak daripada saudaranya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika si bapak ini meninggal, nanti harta sisa warisnya itu nanti didata aja lagi. Insya Allah masih ada ya, mungkin masih ada harta-harta yang itu nanti diberikan juga kepada saudaranya. Ya, seperti kalau itu. Misalnya masih ada anak-anak itu masih mendapatkan warisan, Ustadz, masih mendapat bagian maksudnya. Dari harta warisnya ya? Nggih. Iya masih ya, nanti dapat 2/3. Tapi itu nanti karena kan itu sebenarnya apa yang diberikan kan sudah cukup banyak ya, 2/3. Sementara harusnya saudaranya juga dapat ya. Nah nanti itu bisa minta pertimbangan dari pengadilan agama mungkin ya, gimana supaya bagusnya. Kalau saudaranya mengikhlaskan, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Berarti dianggap dia mengikhlaskan apa yang harusnya menjadi haknya. Nah, seperti itu, Bu. Nggih. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Ya, sama-sama. Lanjut Ustaz. Ya. Apakah maksimum hibah itu 1/3 dari harta, Pak? Pertanyaan saya itu. Kalau di kompilasi hukum Islam itu memang kalau kita menghibahkan itu memang 1/3, Pak. Meskipun dalam ketentuan syariah itu anjuran ya, anjuran. Apalagi ketika ahli warisnya itu tidak ada anak laki-laki ya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya ada anak laki-laki itu kan berarti hartanya itu hanya jatuh kepada anak-anaknya saja.
Ring 1. Nah, seperti itu. Oke. Nah, gitu Pak ininya. Ya, ini mungkin lanjut juga. Kebetulan ada Pak Azwar juga menyambung nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang di atas ya sebelumnya. Apakah sudah menjadi hak milik anak ketika orang tua menghibahkan anak tanpa ada pindah kepemilikannya yang sebatas ucapan sepihak orang tua? Nah itu Ustaz. Kalau hibah meskipun sebatas ya, jadi kalau sudah dihibahkan meskipun sebatas ucapan berarti itu sudah pindah kepemilikan ya. Nah, seperti itu meskipun sebatas ucapan. Nah, adapun kalau istilahnya balik nama itu kan tinggal secara administratif. Nah, gitu. Oke, semoga sudah. Iya, jazakallah khairan. Ya, sama. Apakah beda menghibahkan dan mengalokasikan? Ucapan itu harus jelas Pak ya. Jadi ditanya yang memberi, apakah maksudnya mengalokasikan itu adalah memberikan ya. Jadi kalau yang dimasukkan itu adalah memberikan, berarti itu adalah hibah. Nah, gitu dia. Oke, semoga bisa terjawab ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Iya. Berikutnya masih ada pertanyaan. Nih waktu sudah memang. Oke, ada gangguan. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke, langsung kita lanjutkan untuk pertanyaan dari Bapak. Tadi ada yang terlewat ya Bu. Kalau Bu Revi dulu ya. Kalau maaf ini apa ini? Oke, berikutnya dari Bu siapa tadi ya? Bu, mohon maaf ya, Bu Nida. Ustadz izin bertanya, case-nya orang tua sudah meninggal keduanya, lalu anaknya ada satu anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Harta warisan berupa rumah, tanah, dan bangunan. Pertanyaannya, jika rumah itu dijual, maka nanti persentase pembagiannya seperti apa? Adapun jika rumah itu tidak dijual, pembagiannya harus seperti apa ya Ustadz? Gimana tadi? Yang meninggal siapa? Suami ya? Ini orang tua sudah meninggal keduanya, lalu anaknya ada satu anak laki dan 2 anak perempuan. Anak laki-laki 1 dan anak perempuan 2 ya? Ya. Harta warisannya berupa rumah, itu tanah dan bangunan. Ya. Kemudian pertanyaannya, jika rumah itu dijual, maka nanti persentase pembagiannya seperti apa? Ya. Jadi sebenarnya perlu kita pecah dulu ya masing-masing. Jadi ketika suami yang meninggal, orang tua mereka meninggal, pasti kan ada lebih dahulu ya. Jadi apakah suami lebih dahulu atau istri lebih dahulu. Nah itu masing-masing perlu kita lihat apakah kedua orang tuanya itu ketika mereka meninggal apakah masih hidup atau tidak. Ya. Kenapa? Karena ada yang namanya orang tua itu pasti dapat harta waris ketika anaknya meninggal, bapak dan ibunya. Nah, ini perlu didata dulu. Ketika bapak dan ibu mereka itu meninggal, apakah kedua orang tuanya masing-masing itu masih hidup atau sudah meninggal? Karena nanti akan beda perhitungannya, ya. Kalau hidup dan kalau sudah wafat dua-duanya. Nah, kalau kita asumsikan sudah wafat dua-duanya, jadi anak laki-laki dan anak perempuan ini kan punya bapak dan ibu, ya. Nah, bapak dan ibu mereka ini kan bapaknya mereka ini punya orang tua ya. Ibunya juga punya orang tua. Nah, kita anggap kedua orang tua dari bapak dan ibu ini sudah meninggal semuanya. Maka ketika mereka ini meninggal, ahli warisnya memang cuma ini ya. Cuma ini saja, anak laki-laki 1, anak perempuan 2 orang. Tapi kalau misalnya orang tua dari bapak atau ibu ini masih ada yang hidup ketika mereka meninggal, nah nanti perhitungannya bisa beda. Apakah yang bertanya masih ada di sini atau gimana? Gimana Bu Nida? Bu Nida ya, benar ya?
Semoga sudah terjawab, Pak Ibu. Oke. Nah, kita tanya dulu, apakah masih hidup nggak? Apa? Bu Nida masih ada? Bu Nida. Sepertinya sudah ada ya. Tes. Sudah tidak ada ya. Nah, sekarang kita buat asumsi aja ya. Kita buat asumsi kedua orang tua ini meninggal dua-duanya dan orang tua mereka juga sudah meninggal lebih dahulu. Nah, kalau seperti itu berarti ini tinggal anak laki-laki dan anak perempuan saja yang menjadi ahli waris. Berarti laki-laki ini kan banding perempuan 2:1 ya, 2:1. Jadi 1 kali 2 ini 2 ya. Ini 2 kali 1 2. Berarti 4 ya. Maka yang laki-laki nanti dapat 2/4 laki-laki, yang perempuan masing-masing dapat 1/4. Nah, seperti itu. Dari harta yang ditinggalkan oleh kedua bapak dan ibunya. Dengan asumsi kedua orang tua ya, maksudnya itu kakek dan nenek dari pihak bapak maupun dari jalur ibu, dua-duanya sudah wafat terlebih dahulu sebelum bapak dan ibu mereka meninggal. Ah gitu, Pak Rahmat, saya kembalikan ke Pak Rahmat. Semoga sudah membantu walaupun Bu Nida enggak, tapi Bapak Ibu yang lain mungkin bisa memahami. Terakhir dari Pak Khairul Ihsan, Bapak Ibu izin ya, kita lewat waktunya dikit. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana bila ada rumah peninggalan dari orang tua? Bagaimana bila ada rumah peninggalan dari orang tua tapi berwasiat tidak untuk dijual? Bagaimana seharusnya pandangan hukum syariah? Kepada Ustadz. Ya itu nanti jadi gini, itu nanti dikembalikan kepada kesepakatan daripada ahli waris. Ada memang kasus seperti ini dan ternyata ahli waris itu sepakat ya. Jadi saya ada membantu kasus seperti ini, orang tuanya itu berwasiat seperti itu. Akhirnya kemudian harta dari orang tua ini, harta yang lain itu dibagikan, khusus rumah orang tuanya mereka itu kemudian dijadikan wakaf ya, wakaf atas nama orang tua mereka. Sekarang itu sedang dibangun rumah tahfiz. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak mau juga dijual, berarti dijadikan sebagai sirka amlak, harta dengan kepemilikan bersama di antara ahli waris. Ya, seperti itu. Oke, kalau memang mau melaksanakannya ya, seperti itu ya. Oke, mungkin Pak Hairul ada pertanyaan lain? Kalau sudah, berarti sudah terjawab semua. Bapak Ibu, sebelum kita tutup, ya ini menarik ya, banyak orang yang ingin menyelesaikan kasus waris tapi bingung, dan Bapak Ibu juga sebenarnya punya kesempatan untuk bisa membantu orang lain. Bisa membantu orang lain ataupun membantu kasus yang ada di keluarga Bapak Ibu sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kami dari Kafah Waris Center menyediakan training khusus bagi Bapak Ibu yang mau belajar. Nah, di sini belajar itu insya Allah tidak seperti kebanyakan orang pikirkan, ini rumit, jelimet, mumet ya. Karena kami membuat formula khusus 4 langkah mudah, itu Bapak Ibu yang sudah mengikuti training, insya Allah alhamdulillah merasakan mudah dan menyenangkan. Jadi training waris mudah dan menyenangkan. Inilah yang kami coba berikan. Nah, izin Bapak Ibu kami informasikan untuk training, insya Allah kita ada waktunya kelas pagi dan kelas malam. Nah, Bapak Ibu kami share di sini ada pertama kami kelas malam ya, kami sebutkan dulu ini kelas malam yang kami tampilkan. Di sini ada hari Selasa dan Jumat malam. Jadi setiap hari Selasa malam dan Jumat malam kita akan adakan pukul 20 sampai 21.30 selama 5 kali pertemuan. Nah, insya Allah akan kita mulai tanggal 13 Juni atau Selasa depan Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau belajar, insya Allah bisa dapatkan ilmunya banyak ya di sini, memahami siapa saja ahli waris dan bagian warisnya, rincian asbabul furu' dan asoba, penghalang waris, praktek menghitung waris, dan lainnya. Nah, fasilitas kami akan berikan bagian warisnya lengkap, panduan untuk Bapak Ibu, ada e-booknya, sertifikat, dan juga ada video rekaman, sehingga walaupun mungkin ada sebagian masih kerja atau enggak sempat atau jaringan bermasalah, tetap bisa